Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Adolf Anderssen melawan Adalbert Bagration Felix. Permainan ini terjadi pada 21 Juni 1851. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Anderssen sebagai putih dan Felix memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5. Langsung saja pion F4. Ya, kalian sudah tahu ya, ini pembukaan King's Gambit. Pembukaan agresif yang sangat populer di kalangan kakek-kakek kita dulu. Di sini Felix menerima gambit dan memakan pion kali F4. Untuk informasi saja ya, dimakannya pion F4 ini, database membuktikan bahwa posisi hitam akan lebih buruk dari putih. Ini berdasarkan persentase semua game yang terkumpul ya, bukan semua posisi. Kalau nggak percaya kalian bisa kok analisis sendiri menggunakan komputer, dan pasti mesin komputer akan menunjukkan nilai minus, yang artinya posisi hitam lebih buruk. Oke, kita lanjut dulu saja ya. Anderssen melanjutkan dengan gajah ke C4, dan Felix memainkan main line menteri H4 skak. Menutup dengan pion adalah blunder, karena setelah dimakan kembali dengan pion, jika pion H memakan pion, maka menteri kali benteng. Jadi di sini raja ke F1. Oke, lanjut lagi dengan pion B5 menyerang gajah, tapi mengorbankan pionnya. Tentu pertanyaannya adalah, kenapa mengorbankan pion? Saya berpendapat jika tujuan gerakan ini akan memperlambat tempo putih untuk mengembangkan perwiranya, sehingga hitam bisa memainkan gajah B7 tanpa kehilangan tempo. Mirip seperti pembukaan Evans Gambit yang belum lama ini saya bahas ya. Keuntungan lainnya jika gajah memakan pion F7 yang menjadi kelemahan hitam akan lebih aman. Oke, Anderssen tetap makan pion dengan gajah, dibalas dengan kuda ke F6. Ya, tujuan kuda ini ke G4 dengan alih serangan di pion E4. Anderssen menjawab dengan kuda F6, pengembangan perwira sekaligus menyerang menteri. Menteri mundur ke H6 dan pion ke D3, menjaga pion dan memberi tekanan pada pion F4. Gerakan ini dijawab dengan kuda H5. Perlu diketahui ya, kuda ini bukan bertujuan untuk menjaga pion, tapi dia akan ke G3 skak benteng. Karena jika pion memakan kuda, maka menteri kali benteng skak. Oke, Anderssen membalasnya dengan kuda H4, memblokir serangan menteri pada benteng. Lanjut menteri ke G5, kembali menyerang kuda. Oke, menteri sudah tidak berada di file H, jadi kuda naik ke F5. Mungkin di sini pion G6 jalan terbaik, tapi Felix memainkan pion ke C6, mengusir gajah. Saya kurang tahu apa tujuannya ya. Tapi pion C6 ini membuat kuda kehilangan satu tempat lagi untuk bermanuver. Dan juga ini menutup diagonal gajah jika dia ke B7. Tapi di sini Anderssen juga tidak menyelamatkan gajahnya. Dia memilih memajukan pion ke G4, menyerang balik kuda. Memakan dengan pasan, sayang sekali, pion sedang dipaku gajah pada menteri. Jadi hanya satu peta kuda yang aman, yaitu ke F6 sekaligus menyerang pion G4 2 kali. Tapi kuda F6 juga menutup jalan menteri. Anderssen membalasnya dengan benteng G1, menambah penjagaan pion. Sekarang gajah Anderssen menjadi menggantung ya, dan dia juga tidak menyerang perwira apapun. Ya, setelah pion memakan gajah, melihat menteri dalam posisi yang kurang baik, Anderssen memainkan pion ke H4, menyerang menteri. Hanya ada satu petak untuk menteri, yaitu ke G6, dan pion maju lagi ke H5, menyerang kembali menteri ya. Setelah menteri balik lagi ke G5, baru dilanjut dengan menteri F3, dan jika gajah memakan pion, maka menteri akan terjebak. Oke, coba kita analisis dulu. Di sini Felix memainkan kuda ke G8. Tapi gerakan terbaik di posisi ini adalah gajah ke B7. Jika gajah memakan pion, maka kuda kali G4. Jika benteng memakan kuda, maka menteri kali kuda. Jika pion kali menteri, maka gajah juga kali menteri. Dan posisi hitam masih unggul satu gajah. Oke, kembali sebentar. Bagaimana di sini jika gajah langsung makan menteri? Maka kuda H2 skak, raja E2, kuda kali menteri, dan raja kali kuda.
Oke, di sini hitam jadi kalah posisi dan satu pion. Tapi saya rasa ini yang terbaik ya. Karena jika King's Gambit ini dibiarkan, saya pribadi berkesimpulan sangat sulit sekali untuk meredamnya loh. Ya tapi itu menurut saya sendiri sih. Oke, kembali ke permainan. Di sini Felix memundurkan kudanya ke G8, memberi jalan kabur untuk menteri. Dan tentu saja gajah kali F4 menyerang menteri. Menteri mundur ke F6 dan kuda ke C3. Ya, silahkan perhatikan. Di sini putih jadi unggul satu pion dan semua posisi perwiranya sudah sangat siap untuk menyerang. Akan berbanding terbalik dengan posisi hitam ya. Dia harus sangat bertahan di posisi ini. Serius, saya rasa nggak enak banget deh di posisi hitam saat ini. Baik, Felix melanjutkan permainan dengan gajah C5 menyerang benteng. Tapi Anderson tidak menyelamatkan bentengnya dan malah memainkan kuda ke D5 menyerang menteri. Jelas sekali menteri memakan pion B2 sekaligus mengancam benteng skak. Oke, benteng E1 adalah gerakan normal kan di posisi ini. Tapi Anderson kembali memainkan gerakan yang menurut saya aneh ya, yaitu gajah ke D6 mengancam balik gajah. Oke, mari kita analisis lagi. Sebenarnya sudah sangat jelas gerakan terbaik menteri kali benteng skak, raja E2, dan menteri ke B2. Tetap menjaga pion G7 dan mengancam skak lagi dengan menteri kali C2. Di sini gajah masih juga mengancam benteng. Jika gajah kali gajah, tentu menteri kali C2 skak gajah. Jika raja D2, tentu gajah kali benteng. Ya, ada kemungkinan posisi akan menjadi draw. Tapi saya akan tunjukkan dua ide putih yang mungkin bisa memberi kalian referensi untuk meningkatkan seni skakmat kalian. Ya, pertama, jika gajah memakan gajah, tentu dimakan kembali dengan kuda skak. Raja F8 nggak mungkin ya, karena menteri kali F7 skakmat. Jadi raja D8, kuda kali F7 skak, paksa raja balik lagi, kuda juga balik ke D6 skak, paksa lagi raja ke D8, dan lihat, pion F7 sudah tidak ada ya, jadi menteri F8 adalah skakmat. Oke, kembali ke posisi sebelumnya. Kedua, apakah kalian tahu ide dari Anderson ini? Saya akan tunjukkan sekalian ya. Ambil contoh di sini benteng ke C1 berniat melindungi pion C2. Lah bang, kan benteng nggak ada yang jagain tuh. Iya, saya cuma mau tunjukin idenya kok. Karena jika menteri memakan benteng, dia berarti terjebak. Perhatikan pion G7 yang sudah tidak dijaga menteri. Kuda kali G7 skak, paksa raja D8, dan gajah C7 skakmat. Skakmat legal. Ya oke, kembali ke permainan. Tapi entah kenapa ya, Felix ini malah memakan benteng G1 dengan gajah. Di sini Anderson juga tidak menyelamatkan bentengnya dan memilih memainkan pion ke E5. Ya kalian sudah tahu ya ide putih. Gerakan ini menutup penjagaan menteri pada pion G7 karena dia mengejar pion G7 skak. Tapi Felix memakan benteng dengan menteri skak terlebih dahulu. Setelah raja naik ke E2, analisis terakhir ya. Di sini Felix kuda ke A6. Gerakan terbaik adalah gajah A6, kuda C7 skak, raja D8, kuda kali gajah, dan posisi hitam sangat buruk. Kuda dan benteng sudah pasti kena. Jika kuda memakan kuda, maka menteri kali benteng skak, kuda menutup skak, dan menteri kali kuda skakmat. Atau misal dengan polosnya kuda ke C6 melindungi benteng dan kudanya, maka lagi-lagi bisa skakmat indah dengan gajah C7 skak, raja C8, dan kuda D6 skakmat. Oke, kembali ke permainan. Di sini Felix menjawab dengan kuda A6. Dan apa sih tujuannya? Kalian tadi sudah lihat ya, ketika kuda makan pion G7 skak, putih bisa melakukan skakmat dengan gajah ke C7 kan? Ya semoga masih ingat ya. Nah, inilah tujuan kuda ke A6 ini. Dia menjaga petak C7 untuk gajah. Tapi sayangnya ini adalah blunder. Anderson tetap memakan pion G7 dengan kuda skak. Paksa raja ke D8. Sekarang bagaimana? Raja sudah tidak bisa bergerak, putih bisa skakmat dengan gajah C7, tapi dijaga kuda. Bisa juga dengan gajah E7,
tapi lagi-lagi masih dijaga kuda. Di sini Anderson membuat kejutan dengan menteri F6, skak, mengorbankan menterinya. Gerakan paksa kuda memakan menteri. Dan sekarang petak E7 sudah tidak dijaga kuda ya. Tentu saja gajah E7 skakmat. Benar-benar skakmat yang sangat cantik. Di sini hitam unggul 2 benteng, 1 gajah, dan 1 menteri. Masih sangat komplit deh pokoknya. Sepanjang permainan, dia hanya kehilangan 3 pion, tapi putih yang sudah kalah banyak sekali perwira, dia menang. Game ini juga sekaligus membuktikan bahwa menang posisi lebih baik daripada menang perwira. Sangat tragis ya. Dia diskakmat dengan kombinasi 2 kuda dan gajah yang bisa disebut dengan mat legal. Ya, dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narucas ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam buat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.